Kenalin, MC kita namanya Lee Sin. Dia udah berpacaran sama Liu Chen selama sebulan. Saat mau merayakan hari jadinya, Liu Chen malah minta putus. Gak lama datang pacar baru Liu Chen dengan mobil mewahnya dan ngejek Lee Sin. Kalau pengen punya pacar cantik minimal banyak duit bro, katanya. Mereka pun pergi. Lee Sin juga diolok-olok sama orang-orang sekitar. Karena selama ini Lee Sin cuma jadi guguk penjilat. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan Liu Chen, Lee Sin harus bekerja ekstra. Tapi apalah daya, karena lawannya orang kaya, jadi semua itu percuma. Lee Sin termenung dan berpikir apa karena dia miskin. Apa salahnya jadi guguk penjilat? Apa dia memang pantas diinjak-injak? Lee Sin pun bersumpah kalau dia gak akan mencintai orang lagi. Tiba-tiba muncul notifikasi sistem counter attack. Sistem ini memperlihatkan status Lee Sin dan duit sebesar triliunan cuy. Gue gak tahu dari mana ini kartu muncul karena tiba-tiba ada. Tapi intinya di dalam kartu itu ada duit unlimited. Tapi ada syaratnya buat ngegunainnya, yaitu duit ini cuma bisa dipakai ke cewek doang. Dan Lee Sin bisa dapat duit ketika cewek itu kena sistem counter attack. Selain dari itu duitnya gak bisa dipakai. Untuk dapetin duit, Lee Sin harus ngebuat cewek yang kena counter attack mencapai kesukaan sebesar 90%. Maka Lee Sin akan dapat 10% dari total pengeluaran buat cewek tersebut. Bukan cuma itu aja, sistem ini juga bisa ngasih pengetahuan, kemampuan, dan kekuatan secara instan ketika Lee Sin dapat hadiah dari sistem. Untuk mengecek kemampuan sistem ini, Lee Sin pergi ke cafe shop. Di sana dia ngelihat salah satu cewek tercantik di kampusnya. Namanya Luo Yaxi. Dia ini juga teman sekamarnya Liu Chen. Lee Sin pun deketin dia dan sistem mendeteksi wanita cantik. Lee Sin mau ngobrol, tapi Luo Yaxi langsung menjawab kalau pengen minta bantuan buat deketin Liu Chen lagi sebaiknya menyerah aja. Di sini Lee Sin menyangkal itu karena tujuannya buat nraktir minum teh susu. Jelas Luo Yaxi menolak karena mereka gak saling kenal juga dan berkata kalau ini bukan teh susu biasa. Satu cupnya aja bisa menghabiskan duit Lee Sin yang setara 10 hari kerja. NPC di belakang juga ngoceh kalau gak niat beli mending pergi bang. Santai kawan, tunggu sebentar lah, kata Lee Sin. Habis itu Lee Sin nyamperin pelayannya buat ngeborong semua cup yang tersisa dan mengatakan siapapun yang mau ambil aja, anggap hadiah dari Luo Yaxi. Wih, pada kaget dong orang-orang karena ditraktir. Luo Yaxi juga bingung dan poin kesukaannya meningkat. Lee Sin pun berkata, apa kamu mau membantuku? Bantu apa? Pakai nanya. Ya buang duit lah. Mereka pun pergi ke tempat aksesoris. Di sana juga ada Liu Chen dan pacarnya. Saat pilih-pilih, Liu Chen melihat Lee Sin dan Luo Yaxi. Liu Chen menganggap kalau Lee Sin jadi penguntitnya dan menjalankan drama bohong bersama Luo Yaxi. Aku jadi penguntit? Ya gak lah. Bohong, yang bener. Ding, tiba-tiba sistem malah mendeteksi Liu Chen sebagai wanita cantik. Agak lain juga ini sistem. Lee Sin pun menjawab, suka-suka aku lah, hidup-hidup aku kok. Nah terus si NPC ini nimbrung, aduh mas bro, kalau gitu tunjukin dong kemampuan dompet ente. Oke, karena satu dikit kita borong semua cuy. Alamak, kalau pengen bohong yang realistis lah mas. Kalau situ borong nanti aneh makan tai lah. Totalnya mas, gesek berhasil. Waduh. Luo Yaxi pun meluk Lee Sin, poin kesukaan juga meningkat. Ketika Liu Chen pengen dibeliin juga, si Wang Song malah alibi kalau orang kaya harus tetap rendah hati dan jangan mubazir duit, katanya. Tapi tiba-tiba datang ibu-ibu yang ternyata malah pacar asli si Wang Song. Gak pakai lama dong, langsung dikeplak tuh palanya sampai mental gitu. Tapi karena si Wang Song ini guguk penjilat, makanya dia merangkak dan memohon maaf ke si ibu-ibu guys. Si ibu-ibu mau maafin kalau Wang Song mukul Liu Chen dan tanpa pikir panjang, plak. Habis ditampar, kalung pun diembat juga. Liu Chen nyoba deketin ke Lee Sin, tapi diabaikan dan dia pun pergi dengan kecewa. Tapi kok poin kesukaannya bertambah? Apakah cewek ini masokis? Karena Lee Sin terlalu baik, jadi Luo Yaxi berpikir bagaimana cara untuk balas kebaikannya. Tanpa pikir panjang, si bro ini ngomong bayar aja pakai tubuhmu. Oh my god, cabulnya. Setelah itu mereka kembali belanja, tapi kali ini Luo Yaxi yang belanja buat Lee Sin. Lumayan keren juga lu bro.
Poin kesukaan meningkat dan mereka pun kembali ke asrama masing-masing. Di asrama wanita, Yaksi bertemu Liu Cheng yang habis mandi. Menggoda juga ente, gue lihat-lihat. Intinya Yaksi mau pamer dan negasin kalau Lee Sin udah punya dia. Tapi di sisi lain, Liu Cheng percaya kalau Lee Sin masih naksir sama dia. Di perjalanan ke asrama, Lee Sin ketemu senior badut yang isinya yeping gak jelas dan nyaranin Lee Sin buat donate streamer aja karena mereka patuh ke yang donate. Lee Sin pun kepikiran bisa gak yang ngabisin duit ke streamer, jadi dia mau coba. Setelah mereka berpisah, Lee Sin ke kamarnya dan mulai membuat akun APK Leopard. Ini tuh kayak YouTube lah ya ibaratnya. Lee Sin menama idenya sebagai sangat miskin sehingga cuma duit yang dia punya. Tapi kita singkat sebagai sangat miskin. Dan dia mulai mencari streamer yang diomongin senior itu. Namanya itu Caca. Baru mulai udah goyang dumang aja si Neng ini. Jadi sistem gak bisa mendeteksi cewek yang kena filter. Karena ini pertama kalinya Lee Sin donate, jadi dia gak tahu gimana caranya. Dan tanyalah. Di sisi lain, top 1 donatur Caca kesel karena ada badut miskin yang coba nimbrung. Dia pun nyuruh Caca buat kick si Lee Sin. Sebagai nomor 1 ya kali dia abaikan. Makanya Caca nendang Lee Sin dari live-nya. Karena udah ditendang, ya udah. Lee Sin pergi ke lab musuhnya bernama Suang Suang. Yang kebetulan mereka mau PK. PK dimulai, mereka memperlihatkan kemolekan tubuh dan keimutan tentunya. Karena Suang-Suang gak terlalu menarik, kolom komentarnya malah diisi hujatan. Tapi tiba-tiba Lee Sin donate gift yang paling mahal. Dan bukan cuma sekali, tapi berkali-kali sampai 1600 kali gift. Yang satunya itu seharga 15.000 yuan. Jadi Lee Sin donate ke Suang-Suang sebesar 24 juta yuan. Bejir. Segampang itu ya ngabisin duit. Jelas dengan gift segitu Caca dan donaturnya kena mental dong. Sampai mau cerok. Karena Caca kalah maka dia dapat hukuman goyangan atau apalah ini namanya. Sampai lelah gitu bro. Sehabis kejadian ini Lee Sin dikenal sebagai Tuan Qian. Dan banyak yang ngechat dia. Salah satunya Caca yang pengen bertemu untuk makan malam. Karena ini sama-sama nguntungin buat ngabisin duit, jadi Lee Sin menerima ajakan Caca. Keesokan harinya saat temannya ngajak Lee Sin buat makan bareng, dia nolak karena ada cewek-cewek yang bakal bawain makanan buat dia. Temennya pun bingung dan mengira kalau Lee Sin udah gila karena habis diputusin Liu Cheng. Di luar, NPC-NPC ini berkumpul mau ngasih makanan ke duo Dewi kampus. Saat Luo Yaksi dan Liu Cheng turun barengan, gerombolan NPC ini langsung nyamperin. Saat Lee Sin lewat, senior NPC yeping lagi dan ngejek Lee Sin. Tapi tiba-tiba Luo Yaksi malah ngedeketin Lee Sin dan ngajak sarapan. BTW itu makanan pemberian si NPC senior ya cuy. Karena kejadian itu semua orang di sana kaget dong. Dan gak sampai di situ aja. Liu Cheng juga order makanan buat Lee Sin dan para NPC makin terkaget-kaget. Kok bisa gitu, pria yang dulu miskin dan dijadiin duit berjalan tiba-tiba dideketin sama dua cewek tercantik di kampus. Lee Sin nolak pemberian Liu Cheng, tapi dia maksa-maksa gitu sampai nyodorin makanan. Senior NPC ini juga sampai shock sampai harus dibawa ke rumah sakit. Gak lama setelah itu temannya ngabarin kalau Lee Sin dicurigai sebagai Tuan Qian dan masuk berita hot. Beberapa jurnal juga mau mewawancarai Lee Sin, tapi karena itu merepotkan jadi Lee Sin memilih kabur. Di saat itu juga Caca udah sampai dan meminta Lee Sin untuk menjemputnya. TW beb. Di bandara ternyata Caca diganggu sama NPC. Terus Lee Sin datang. Ini cewek gua bro, ngapain lu ganggu-ganggu? So asik lu karbit. Kamu Tuan Qian bang? Iyalah. Waduh. Setelah mendengar nama Tuan Qian, NPC ini langsung minta maaf. Lee Sin dan Caca pun pergi dan ding, sistem mendeteksi wanita cantik. Gak berlangsung lama datang om-om yang bernama Zhao. Di sini dia bertugas buat jemput Caca. Karena ini pertemuan pertama, Caca ngenalin Lee Sin sebagai Tuan Qian. BTW Caca ini gak tahu ya nama asli Lee Sin. Setelah saling kenal, mereka pun berangcut ke TKP. Tapi karena Lee Sin bawa motor, jadi dia minta nebeng buat bawa motornya di atas mobil si Zhao ini. Agak lain sih. Di perjalanan, si Zhao dan Caca meragukan Lee Sin sebagai Tuan Qian. Karena dari tampilan hingga kendaraannya bisa dibilang kelihatan gembel.
Setelah sampai tujuan, mereka masuk ke hotel dan ternyata bukan makan malam berdua, tapi makan kumpul bersama om-om yang punya duit lah, kayak top power lah. Lee Sin kecewa dong, katanya makan berdua, ternyata rame-rame, gak asik banget sih. Mereka mulai makan dan seperti biasa saat pertemuan pertama, apa yang harus dilakukan MC ini? Yap, betul. Yeping, nyurigain, nyarkasin, ngerendahin, dan ngolok-ngolok Lee Sin. Kalau dia itu cuma pembual dan pembohong, biar bisa makan bareng Caca. Kalau ente emang Tuan Kian, tunjukin dong duit ente. Masa ngeluarin duit 24 juta buat donate punya, tapi buat ngasih hadiah ke Caca gak bisa? Apa duit pinjamannya udah habis deh? Setelah ngedenger itu semua, Lee Sin pun meluk Caca dan bertanya mau beli mobil apa. Tinggal ngomong aja, langsung abang beliin. Neng pengen Ferrari FA60 bang. Oke, langsung tak beli. Setengah jam kemudian, di luar Lee Sin memperlihatkan banyak mobil mewah. Seperti biasa, om-om ini terkejut dan tetap denial. Tapi karena yang datang langsung pemilik dealernya, akhirnya om-om ini percaya. Apalagi saat Lee Sin ngeluarin kartu Black Diamond, yang katanya seseorang yang punya kartu ini minimal punya aset 1 M yuan cuy. Lee Sin bilang ke Caca kalau Ferrari FA60 gak terlalu mahal. Jadi Lee Sin beliin Ferrari LF aja yang harganya 32 juta, 2 kali lebih mahal. Tinggal gesek lunas. Wah, Caca terkejut dong Wak, sampai mau keluar gitu. Dan om-om ini terkejut karena ada orang yang beli mobil cash dan dalam waktu 2 hari udah ngabisin 50 juta yuan. Beberapa NPC khawatir karena dia udah nyenggol Lee Sin dan mereka cepet-cepet minta maaf. Caca yang gak sabar pengen nyobain mobil barunya ngajak Lee Sin buat uji coba. Awalnya Lee Sin nolak biar Caca pakai sendiri aja, tapi karena Caca mau ngasih hadiah jadi gas aja lah. Gue gak tahu hadiahnya apa, tapi masa cuma nulis di paha doang sih? Kayak apalah. Habis test drive, Caca nge-share mobil barunya di medsos. Sedangkan Lee Sin diajak buat masuk grup WA bersama orang-orang kaya di kota Yanjiang. Lee Sin pun nerima itu dan gak lama kemudian temennya Lauli ngabarin kalau ada pertemuan alumni SMA dan di sana cewek tercantik waktu SMA yang bernama Xia Yusuan akan datang. Nah, gimana cerita selanjutnya? Pantengin aja cuy.